Dan bagaimana engkau mengetahui kalau itu sebuah gaun panjang, long dress yang mereka pakai? Kata dia, ya kita tanya. Kalau atas dasar agama dilarang. Bayangin. Mereka berkata tidak ada pertarungan antara agama. Ada. Dan itu akan terus terjadi. Tapi Allah akan memenangkan agamanya. Meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Maka teruslah belajar agama. Sehingga engkau tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tatkala peneliti mereka benar-benar menframing bahwa orang yang belajar agama nanti akan jadi teroris. Usaha agar umat Islam jauh dari agamanya. Padahal seorang muslim yang belajar agama dengan sungguh-sungguh, dia akan menjadi rahmat. Kenapa? Karena dia mengikuti yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia akan menjadi seorang yang pengasih bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun dia akan berkasih sayang. Dia akan tahu bagaimana menyikapi non-muslim. Karena Rasulullah SAW hidup di kota Madinah berdampingan bersama orang-orang musyrikin dan Yahudi. Baca Quran. Mereka yang belajar agama sepotong-sepotong, yang gak lengkap, boleh jadi dia akan tersesat dan menyimpang. Kita tahu sejarah umat Islam yang paling terdampak dengan adanya kelompok-kelompok yang menyimpang ini, umat Islam sendiri. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Umat Islam. Kaum Khawarij. Yang Nabi SAW mensifati mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membantai umat Islam dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Jadi umat Islam memerangi namanya Khawarij, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dengan cara apa? Mengajarkan agama. Di sebuah daerah ada seorang prajurit yang laporan kepada atasannya bahwa tempat ini tempat orang-orang radikal atau orang-orang teroris. Ditanya, apa yang menjadi tolak ukurmu? Mereka itu radikal. Mereka sering datang kajian. Bayangin. Makanya orang tua itu takut kalau melihat anaknya ngaji ya, ngaji terus jenggotan. Astagfirullah nak, ikut aliran apa engkau nak? Kenapa? Karena medianya memang seperti itu. Maka kita harus menunjukkan sosok muslim yang layyin, qarib, sahl, berlemah lembut, dekat dengan masyarakat, dekat sama orang lain. Karena biasanya ciri-ciri teroris itu apa? Tertutup. Antum yang kuliah di STDI, yang ngekos itu, kalau antum tertutup bahaya. Ciri-ciri teroris diantaranya tertutup terus kontrak rumah. Bayangin, antum tertutup kontrak rumah, cingkrang, jenggotan, selesai sudah. Iya, nggak seperti itu. Tapi antum harus tunjukkan sosok seorang muslim yang dekat dengan masyarakat, menghormati, saling tolong menolong dengan mereka. Dan sekali lagi jangan sampai Islam ini dicela gara-gara antum. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khairi man wati'at qadamu thara. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu
manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Malam ini malam tanggal 4 atau 5 ya, bulan Rabiul Awal. Antum kalau nanti keluar habis sholat isya, antum lihat langit, antum akan kelihatan hilal yang menunjukkan kita sudah berganti bulan. Apa doa Nabi SAW kalau melihat hilal? Antum Fadal. Antum pernah lihat hilal enggak? Hilal, melihat kan? Bulan sabit di barat sana. Nah, antum kalau melihat hilal, apa yang antum katakan? Masya Allah. Antum, ya syabab, Ali Imran, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bulan ini. Saudara-saudara kita di Maroko, di Libya, di Mesir, Allah kirimkan kepada mereka bencana yang mereka tidak menginginkan bencana itu terjadi. Tapi apa hendak dikata, bumi ini bukan milik mereka. Mereka bukan pemilik bumi, dan kita pun bukan pemilik bumi. Allah mengatakan, qul limanil ardu wa man fihinna in kuntum ta'lamun. Katakan, milik siapa bumi ini? Siapa pemilik bumi ini? Engkau sebarkan di media massa, di media sosial, tanyakan siapa pemilik bumi ini. Apakah Amerika memiliki bumi ini? Rusia, Cina dengan kekuatan mereka? Lah. 1445 tahun yang lalu ayat ini turun untuk menanamkan pemahaman yang benar bahwa manusia bukan pemilik. Ya, engkau mungkin punya tanah seluas 1000 hektar, 200.000 hektar. Engkau mungkin punya pulau, tapi engkau bukan pemiliknya. Engkau akan meninggalkan hal itu. Maka tatkala kita melihat hilal, kita masuk ke bulan baru ini, kita nggak tahu jamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan. Bayangkan, beliau memulai awal bulan dengan memohon keamanan kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena nikmat yang paling agung setelah nikmat sehat itu nikmat aman, dan puncaknya adalah nikmat iman. Tapi orang yang beribadah dalam kondisi tidak aman, berbahaya dengan keimanan dia. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya hijrah ke Habasyah? Karena nggak aman. Kota Mekah nggak aman untuk keimanan mereka. Mereka disuruh hijrah. Dan akhirnya semua sahabat hijrah meninggalkan kota Mekah yang tidak aman demi menyelamatkan iman. Maka di awal setiap bulan, artinya doa ini dibaca 12 kali dalam setahun. Memohon Allahumma ahillahu ala bil amni wal iman. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan nilai-nilai keimanan. Karena antum beribadah nyaman. Allah jamaah, kalau Allah cabut nikmat iman, kita tahu kemana tempat kita. Kalau Allah cabut nikmat aman, kita akan menderita. Makan gak enak, berkeluarga pun gak nyaman. Anda melihat ya, potongan video di Libya, potongan video di Maroko, itu mobil-mobil gak ada harganya. Bangunan-bangunan yang harganya miliaran, mungkin triliunan,
nilai. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan diri mereka. Sebelumnya kita lihat kejadian di Hawaii, bagaimana kebakaran yang terjadi di sana. Maka minta sama Allah. Antum ingat 12 kali Anda baca doa ini dalam salat. Tatkala melihat hilal masuk bulan baru, jadikan bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, penuh dengan keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah. Lalu dia mengikrarkan tauhidnya, mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lupa, antum hafalkan itu doa, antum suruh keluargamu berdoa juga, pemohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak pernah ingkar janji, ud'uni astajib lakum. Kalau semuanya berdoa, insya Allah Allah kabulkan. Ahibati fillah, kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad, dan kita masuk bab 400 kurang 1. Nah, uqubatil baghi. Oke, uqubatu bab uqubatil baghi. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil hadirina wal mustami'in ajma'in. ثم قال مصنف وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى باب عقوبة البغي. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى وبالإسناد السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. بارك الله فيك. Uqubatu al-baghi, hukuman buat al-baghi. Apa al-baghyu? Disebutkan al-baghyu dalam bahasa ini ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang antum khususnya para penuntut ilmu yang belajar bahasa Arab akan mendapati kata-kata ini di banyak buku mungkin yang antum baca. Wa fil Qur'anil Azim. Yang pertama al-baghyu, at-tughyan, al-zulm, al-utu, al-udwan. 5 kata ini memiliki kemiripan. Adapun al-baghyu dalam bahasa artinya adalah al-fasadu wasyiddah. Al-fasad wasyiddah, kerusakan dan kekerasan. Itu al-baghi. Kemudian al-baghyu dimaksudkan juga secara istilah untuk kelakuan yang melampaui batas tanpa kebenaran atau bermaksud membuat kerusakan. Maka ya seorang pelacur disebut apa? Baghi. Pelacur itu baghi. Baik, kemudian at-tughyan. Innal insana la yatgha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. At-tughyan ini secara bahasa berarti mujawazatul haddi fi kulli syai'. Melampaui batas dalam segala sesuatu disebut at-tughyan. Disebutkan taghal ma, air itu melampaui batas kalau melewatin batas yang sudah ada. Kemudian taghal insan innal insana la yatgha,
Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasannya, biasanya dalam kesombongan, kemaksiatan, kekufuran. Adapun az-zulm, zulm itu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu tidak di tempatnya, itu disebut zalim. Al-baghi, at-tughyan, kemudian az-zulm. Lalu yang keempat al-utu, artinya sombong, bertindak semena-mena. Kemaksiatan disebut utu. Kemudian al-udwan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalian jangan tolong-menolong dalam dosa dan al-udwan. Disebutkan al-udwan adalah tajawuzu ma yanbaghi an yuqtasar alaih. Tajawuzu ma yanbaghi an yuqtasar alaih. Melampaui sesuatu yang seharusnya berhenti di sana. Itu udwan. Seharusnya berhenti di situ, antum melewatin batas itu, maka disebut udwan. Dan disebutkan wahwa zulmu surah. Al-udwan itu kezaliman yang nyata, yang jelas-jelas zalim. Bicara bagi di bab sebelumnya, itu Allah Azza wa Jal atau Imam Bukhari menyebutkan tentang babul bagi, di mana ada firman Allah yang mungkin kita sering mendengar khatib Jumat mengutip firman Allah ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Baik, ini berkaitan dengan al-baghi. Baik, kita akan lihat hadis yang disebutkan di sini tentang hukuman buat orang yang melakukan perbuatan merusak, melampaui batasnya, berbuat sebuah kezalimannya. Disebutkan bahwasanya al-baghi itu mencakup segala bentuk kezaliman dan melampaui batas plus sombong juga. Seperti Qarun ya, ketika Allah menyebutkan Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kelewatan, keterlaluan Qarun ini. Apa hukuman yang akan diberikan buat orang yang melakukan kezaliman? Kita melihat banyak sekali perbuatan-perbuatan semena-mena terjadi di muka bumi. Kadangkala terjadi dari atasan kepada anak buah, kadangkala terjadi dari tetangga kepada tetangganya, kadangkala terjadi dari seorang atasan kepada anak buahnya, dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, dan kita membaca sejarah. Dan mungkin sebagian kita sekarang sedang dalam posisi dizalimi. Bagi itu boleh jadi kezaliman dalam fisik, dengan dipukul dan disiksa. Boleh jadi dalam harta, dirampas haknya, tanahnya diambil dengan paksa dan kekuasaan. Ada yang hartanya dikuasain oleh salah satu dari anggota keluarga, padahal itu harta warisan milik bersama umpamanya. Ada banyak kezaliman. Hukumannya sangat menakutkan. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Ubaidillah ibn Ubaid at-Tanafizi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Abdul Aziz dari Abu Bakar ibn Ubaidillah ibn Anas, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Ini ada dua pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama tentang sebuah fadilah. Man ala jariyataini hatta tudrika. Barang siapa yang mengasuh, yang merawat,
yang membesarkan 2 bocah wanita sampai balik, sampai dewasa, sampai cukup umurnya, diajari, dididik, dan mungkin juga sampai menikahkannya. Dakhaltu ana wa huwa fil jannati kahatain. Aku dan dia masuk surga seperti ini. Nabi menunjukkan kepada jari telunjuk dan jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk. Beliau menunjukkan tentang fadilah ini. Dan banyak orang-orang yang menzalimi anak perempuan. Apalagi di masa jahiliyah. Dan mungkin di masa sekarang ada sebagian orang yang memanfaatkan bocah-bocah cilik yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan asuhan, itu dijual. Dibawa ke Jakarta, dibawa ke Batam, atau dibawa kemana, dijanjii akan dikasih pekerjaan. Ini orang susah. Dan bocah-bocah kecil. Nabi SAW menawarkan surga kepada mereka yang merawat. Ini orang melakukan kezaliman. Maka apa kata Nabi SAW? Ini dengan sanad yang sangat. Wababani yu'ajjalani fid dunya. Ada 2 pintu dosa yang Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia. Allah segerakan di dunia. Sebelum kelak di akhirat akan diazab. Ada sebuah hadis, mungkin sebagian kita beranggapan bahwa hukuman di dunia itu seharusnya meringankan hukuman di akhirat, kan? Orang kalau dikasih kena sakit di dunia, kehilangan motornya, kehilangan orang-orang yang dia cintai, mungkin ya bencana menimpa dia, motornya hilang, rumahnya ambruk, bangkrut, dirinya, itu bisa menjadi peringan buat azab di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallah bi 'abdihil khair." Kalau Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uquba fid dunya. Allah segerakan hukuman bagi dia di dunia. Sehingga di akhirat enggak dihukum lagi. Wa idza aradallah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menginginkan keburukan buat seorang hamba, Allah tahan hukuman buat dia dulu, enggak dikasih hukuman. Allah kumpulkan hukuman buat dia nanti di akhir. Ini umum. Tapi ada perbuatan dosa yang Allah berikan hukuman di dunia dan tidak diringankan di akhir. Supaya kita tahu bahwasanya ada musibah-musibah yang menimpa kita itu meringankan hukuman bagi kita di akhirat. Tapi ada musibah yang menimpa kita sejatinya itu hukuman karena kezaliman kita di dunia, dan di akhirat kita akan dihukum lagi. Bukan berarti selesai, kecuali Allah mengampuni. Lain lagi ceritanya. Tapi di hadis yang baru saja kita baca, ada 2 dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Nanti Allah akan kumpulkan bagi dia hukuman lagi di akhirat. Apa dosa itu disebutkan dalam hadis ini? Al-baghi wa qati'atur rahim. Al-baghi, tadi kezaliman, melampaui batasan, keterlaluan kau berbuat, dan memutuskan rahim. Bayangin gimana sekarang kalau orang ini melakukan kezaliman kepada rahimnya, double dosa yang dia lakukan. Dia sudah ngambil harta saudaranya. Ya, contoh ya, bicara warisan. Ini warisan banyak sekali ditanyakan ya. Bicara warisan, kadangkala yang paling tua menguasai itu warisan.
tidak memberikan kepada adiknya, dia sudah zalim. Kemudian tidak bertegur sapa sama adiknya, diputus hubungan sama adik, nggak mau kenal sama adiknya, diblokir. Kenapa? Karena adiknya mau minta haknya. Maka dia akan mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi. Innallaha la yumli lidzalim. Tapi kadangkala hukumannya itu nggak langsung, jemaah. Tapi di dunia ya, artinya hukumannya bisa langsung. Sekarang dia berbuat kezaliman, malam itu dia dihukum. Boleh jadi hukumannya bulan depan. Ada seorang anak ini bicara qati'atur rahim ya. Diceritakan seorang anak yang ibunya minta, ibu kalau sudah tua itu jamaah banyak permintaannya. Kepingin ini, kepingin itu. Nih ibunya suatu hari minta tolong sama anaknya. Anak udah keluarga mungkin anaknya. Minta tolong sama anaknya, nak ibu minta antarkan ke tempatnya fulana. Dia mau ziarah lah, berangkat ke tempatnya fulana. Diantar, kata anak, ibu 30 menit ya. Anak tunggu, dibatasin nih waktu emaknya. Anaknya nggak pulang, nungguin. Ya namanya orang tua ketemu sama sohibnya, cerita ini, cerita panjang jamaah. Mungkin ceritanya di dalam rumah. Mereka ini minta makan ya, karena dikasih makanan yang nggak pantas di penjara itu. Akhirnya dua jenderal ini nyuruh agar semua yang di penjara itu dibunuh sudah. Daripada capek kita ngasih makan mereka. Ya memang capek ketika memenjara orang, engkau nggak bisa membiarkan mereka tanpa makanan, mereka nggak kerja. Yang kau harus kasih makan, harus kasih semua fasilitas kepada dia. Bicara penjara jemaah, ada seorang yang ngomong sama emaknya, mak, bu doakan ana ya, doakan ana makan nggak bayar. Kemudian tidur di rumah nggak ngontrak, lalu dijaga 24 jam. Didoakan sama ibunya, masuk penjara ternyata. Dijaga 24 jam jemaah, makan gratis, rumah nggak bayar. Singkat cerita tadi, akhirnya dibunuh. Itu semua yang di penjara dibunuh, kemudian dikubur di penjara tersebut. Itu dua jenderal ini nggak bisa tidur. Coba kebayang dia membunuh orang-orang yang nggak punya salah. Akhirnya karena dia ketakutan jemaah, itu tanah tempat kuburan massal itu diambil, digunakan untuk pemadatan jalan tol. Karena ketakutan dia terus kebayang dia. Apa gunanya harta? Apa gunanya istri yang cantik, rumah yang mewah, tatkala Allah kasihkan kecemasan kepada dia. Dan itu yang terjadi. Jadi boleh jadi orang yang zalim ini, antum melihat Ustaz, dia nggak kena musibah apa-apa, Ustaz. Dia tetap menjabat umpamanya, dia tetap kaya, usahanya tetap mampu. Antum nggak tahu, azab itu ada namanya azab nafsi, azab mental, azab jiwa. Wa hadzal azab asyaddu min azabil jism. Dan azab ini boleh jadi lebih dahsyat daripada azab badan jemaah. Berapa banyak antum melihat orang-orang terkenal public figure yang bunuh diri gara-gara dibully.
Oh, kenapa sih? Sakit jemaah. Yang menyebabkan dia makan gak enak dan fisik pun menjadi sakit. Jadi apa yang disabdakan Nabi SAW benar. Dan pasti terjadi. Jangan sampai kita terpana ya dengan orang-orang yang melakukan kezaliman yang seakan-akan ke orang itu nggak diazab. Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Bayangkan, engkau jangan takjub sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Anak-anaknya sukses, hartanya bertambah. Jangan takjub, jangan heran engkau. Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Mereka hidup tersiksa. Mereka mendapatkan harta berlimpah tapi tidak menikmati. Mereka bisa beli ranjang jamaah harga 100 juta. Mampu mereka. Mereka bisa mengkondisikan kamarnya itu. Ya Allah. Antum tahu di Jakarta itu ada hotel yang semalam 150 juta. Semalam jemaah. Tidur semalam 150 juta. Antum mau nyoba tidur di sana jemaah? Suatu hari kalau antum mungkin tidur di tempat itu, insya Allah antum akan merasakan seakan kampus lebih nyaman dari tempat itu jemaah. Karena kalau antum sudah tidur di tempat itu, antum orang seperti apa jemaah? Tidur semalam 150 juta, antum keluarkan duit 150 juta. Antum kira-kira orang seperti apa? Dan antum mungkin gak bisa tidur di sana dan ingin kembali ke STDI. Ya Allah, Hasan ya. Ada sedikit kecoa yang lewat. Aduh, gak apa-apa tapi bisa tidur. Nah, ala kulli hal yang penting tadi berkaitan dengan kemudian antum jangan takjub dengan ya harta benda kemewahan mereka. Allah mengadab mereka dan Allah akan segerakan hukuman buat mereka di dunia. Qarun ceritanya jelas. Fir'aun ceritanya juga kita membaca dalam Al-Quran. Bagaimana hidupnya menderita. Yang akhirnya Allah tenggelamkan dia di dunia ini. وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Di dunia, di kuburan disiksa, kemudian hari kiamat dimasukkan ke neraka. Baik, nasma'ul adhan. Barakallahu fiik.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Di antara dosa yang hukumannya digabungkan antara dunia dan akhirat adalah berkhianat dan berdusta. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahim wal khiyanah wal kadhib." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia hukumannya plus simpanan hukuman di akhirat buat dia dari memutuskan rahim, berkhianat dan berdusta. Wa inna a'jala ta'ati thawaban la silatur rahim. Ketaatan yang paling segera balasannya adalah silatur rahim. Hatta inna ahlal baiti la yakunu fajara. Sampai ada satu keluarga yang mereka itu fajar, orang-orang fajir. Bukan orang-orang soleh mereka. Fatanmu amwaluhum wa yakthur adaduhum idza tawasalu. Harta mereka berkembang, bertambah. Kemudian jumlah mereka juga banyak kalau mereka menyambung rahim mereka. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan wa fihi annal bala'a bisababil qati'ati fid dunya la yadfa bala al akhir. Beliau menyebutkan bahwasanya bala yang diberikan di dunia gara-gara dia memutuskan rahim itu tidak menolak bala akhirat. Enggak. Berarti tetap dia akan dapat hukuman di akhirat nanti. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada malam ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Mengapa tatkala berusaha mempertahankan iman agar tetap stabil di atas koridor yang Allah inginkan, ada saja titik di mana kita capek dan terbesit pikiran putus asa, serta terlintas dalam benak bagaimana nasib akhir kehidupanku. Hati menjerit ingin istiqomah dan berbenah, namun raga tidak kuat. Mohon nasihat antum Ustaz. Jazakumullah khair. Yang menimpa antum yang bertanya sepertinya menimpa kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli amalin syirrah wa fatrah. Semua amalan itu ada baranya dan ada redupnya. Fatrah itu futur. Syirrah itu semangat dia seperti api yang membara jemaah ya. Tapi kan lama-kelamaan api itu redup ya, redup. Kalau antum ingin api itu terus membara, apa yang antum lakukan? Antum akan cari kayu lagi. Ditambahin kayu. Nanti kayunya habis, antum cari kayu. Bagaimana dia terus membara. Dan itu yang harus kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Nabi SAW mengatakan kepada Shaddad bin Aus, ya Shaddad, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba. Jamaah, ini bisa dimatikan. Mungkin tughliqhu. Jazakumullah khairan. Idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal fidda. Kalau kau melihat orang sibuk menimbun emas dan perak, dunia yang mereka cari, fakniz anta haula'il kalimat. Engkau timbun nih doa-doa. Jadikan itu simpanan.
Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan ini, keteguhan dalam keistiqomahan, wal azimata 'ala rusydi, dan aku minta azimah, minta tekad yang kuat di atas petunjuk. Dan aku memohon kepadamu apa saja yang dapat mendatangkan rahmatmu dan menghadirkan ampunanmu, ya Allah. Panjang doa itu, tapi antum baca doa. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, jamaah, lemah. Menghadapi syahwatnya dia nggak mampu. Antum aja kadang-kala menghadapi ngantuk nggak mampu. Antum lihat kadang, ya Allah, anak kepingin nggak ngantuk gitu, kepingin dia, tapi tetap memejamkan mata. Antum berusaha melawan syahwat antum, tapi antum lemah menghadapi sesuatu yang antum cintai. Solusinya, wa tawakkal 'ala Allah. Berserah diri kepada Allah. Antum bersimpuh menunjukkan, ya Allah, aku nggak mampu, ya Allah, aku nggak kuat, ya Allah. Maka kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa. Baca doa apa saja. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, kepada nafsuku, ya Allah, ketakwaannya, dan sucikan dia, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya, engkau pemiliknya, engkau pelindungnya, Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Tuh, dari nafsu yang gak ada kenyang. Wa min du'ain la yustajabu lahu. Doa, minta sama Allah. Kemudian berusaha untuk mencari kawan-kawan yang dapat menyelamatkan antum. Kita tuh kadang-kala lemah, jamaah. Mau bangun tidur subuh, ayo bangun, kata dia. Aduh, ya Allah. Antum akhirnya menjulurkan tangan antum, sama sahib antum diangkat, berdiri antum, semangat lagi. Maka kita butuh kadang-kala, butuh kawan-kawan yang membuat antum berlari. Kadang-kala seorang, ya, kalau olahraga, anak kadang-kala nge-gym di atas sendirian, itu males, ya. Tapi kalau ada sahibnya, semangat kita. Ada sahibnya. Kadang-kala antum termasuk orang yang gak bisa sendirian, antum cari kawan yang ngajak antum ke soft pertama. Dan sebagian mahasiswa itu setelah semester akhir gak pernah lagi di soft pertama. Dia ngantek, Ustaz, buat yang idat. Jangan, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law ya'lamun nas ma fi as-saffil ma fi an-nida wa fi as-sawil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu." Bayangkan, Nabi menggambarkan bagaimana kalau mereka nggak dapat tempat, kalau mereka tahu dengan pahalanya, mereka nggak dapat tempat, akhirnya mereka harus undian, mereka akan ikut undian. Undi, anak mau yang pertama. Kayak bentar lagi nih, kita akan sholat isya, gak cukup masjidnya. Apa perlu undian yang di saf pertama? Iya, itu dari besarnya pahala dan dari semangatnya mereka. Maka berusaha antum dan perbanyak istighfar, perbanyak ingat Allah Azza wa Jalla, dan jangan lupa baca Quran. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tips menjadi suami yang baik dan soleh, Ustaz? Ini nggak tahu yang tanya seorang istri apa seorang suami.
Nah, kalau lihat tulisannya kayaknya ada pertanyaan dari akhwat. Iya. Ini pertanyaan ada dari akhwat apa semua dari ikhwat? Belum ada wasilah. Seharusnya emak-emak itu kalau mau tanya ya, digulung terus dilempar. Ya nggak apa-apa, dilempar dari sana aja, nggak ada masalah. Kalau memang tadi dikatakan belum ada wasilah, mungkin takmir masjid bisa. Nggak punya handphone takmir masjid? Belum ada. Ya terus mungkin via WhatsApp ya, disampaikan di awal kajian. Yang bertanya, karena sekarang kita sudah apa istilahnya paperless, ya udah nggak pakai kertas lagi. Baik. Kalau tips menjadi suami yang soleh, maka hendaklah dia menjadi insan yang bertakwa. Hendaklah dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena istrimu punya hak. Dan seorang suami yang dolim sama istrinya. Dan tadi kita bicara tentang hukuman buat orang yang dolim. Boleh jadi engkau tidak akan merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Gara-gara engkau dolim. Gak ada nikmatnya engkau hidup. Kerjaanmu ruwet. Urusan sama orang gak ada selesai. Maka tips menjadi suami yang soleh adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami untuk 9 istri. Yang 9 istrinya ini memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Antum istrinya satu ruwet. Iya. Bagaimana ketika istrinya lebih dari satu kadangkala? Maka lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap. Ya, intinya sabar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik ya, cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka karena sikap mereka, sabar kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan pengumuman, maklumat 1445 tahun yang lalu beliau mengatakan, an-nisa'u naqisatu aqlin ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Kata Nabi SAW, aku tidak melihat mereka yang akalnya kurang, agamanya kurang. Perempuan tuh kayak gitu ya. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Ini bukan bentuk pelecehan untuk wanita, tapi ini sebuah maklumat yang disampaikan kepada laki-laki agar mereka menggauli wanita sesuai dengan kondisi perempuan itu, bukan kondisimu. Engkau kalau sudah tahu ini orang kurang loh akalnya, engkau jangan terlalu minta lebih dari dia. Minta kesempurnaan ini tuh nggak dapat engkau. Makanya Nabi kasih tahu itu. Jadi informasi ini agar para lelaki memuliakan istrinya dan tidak menuntut lebih kepada istrinya. Dan bersabar menghadapi ya sikap-sikap istrinya yang kadang-kala membuat dia jadi nggak nyaman. Sabar. Barakallahu fiik. Itu menjadi tips supaya menjadi suami yang soleh ya. Jadilah engkau orang yang sabar. Ustaz, apakah keutamaan merawat 2 anak perempuan bisa didapatkan oleh ayahnya? Naam. Nah, oleh ayahnya, oleh ibunya. Ada perbedaan merawat anak laki dan anak perempuan. Maka yang merawat anak perempuan 2, 3 berbuat baik kepada mereka, anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dan di hadis yang tadi kita baca juga, bukan hanya masuk surga orang tuanya, tapi berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena anak perempuan itu dirawat, dibesarkan, terus dibawa sama suaminya. Orang tua nggak dapat apa-apa, diserahkan fadhal. Tapi kalau anak laki, dia tetap sama orang tuanya. Artinya dia tetap kebaktiannya nggak ada batasan. Sedangkan anak perempuannya harus izin sama suaminya kalau mau datang ke orang tuanya. Dia mungkin ingin berbagi harta sama orang tuanya, tapi dia hanya sebagai ibu rumah tangga yang punya harta. Maka ada banyak keterbatasan. Sehingga para orang tua jangan menuntut lebih kepada anak-anak perempuanmu, karena anak perempuanmu sudah menghadiahkan surga buat engkau dengan cara engkau merawat dan membesarkan mereka. Ini orang tua, bukan hanya orang lain ya, bukan hanya anak yatim. Orang tua akan mendapatkan fadilah tersebut. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita dihadapkan seperti yang ada pada kisah Nabi Yusuf, digoda oleh wanita? Bagaimana kunci keselamatan jika qadarullah diuji oleh momen yang seperti itu, sedangkan kita tidak sama dalam hal iman seperti beliau? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, kalau diuji seperti itu, jadilah, kalau engkau nggak bisa jadi seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apa yang dilakukan jemaah? Lari jemaah. Lari dengan fisiknya beliau. Karena kalau tetap di tempat itu, godaan semakin menguat. Maka lakukan seperti yang lakukan Nabi Yusuf. Antum kabur dari tempat itu. Sebagian kita berada di tempat untuk digoda. Tes keimanan. Jangan. Antum jangan suka berangkat ke pasar, ke mall, jalan-jalan. Antum kalau bisa beli online aja. Antum kalau datang ke tempat itu, pasar itu tempatnya setan. Tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita tes keimanan, ikut Car Free Day, di alun-alun. Ada mahasiswa yang ikut Car Free Day. Olahraga Ustaz. Olahraga apa antum di sana? Olahraga mata di situ. Makanya dulu ada istilah jamaah, orang, Anda masih ingat kita dulu kalau berangkat ke mall itu ngapain? Cuci mata. Karena matanya buram. Akhirnya dia berangkat, tapi nggak mau belanja, nggak ada belanja. Jalan-jalan cuci mata. Maka antum lihat, ketika antum digoda sama perempuan itu, apakah antum yang memang berangkat ke tempat itu? Kita itu nggak boleh mendekatkan diri dengan fitnah. Lari, kabur. Datang ke rumah Allah, selamatkan dirimu. Kalau antum melihat di tempat kos-kosan umpamanya jamaah, Anda terus terang waktu Anda tinggal di Jakarta, waktu di Lipia ya, kita tinggal di rumah kontrakan. Setiap mau berangkat ke Lipia jalan kaki gitu, jalan kaki ya, ngelewatin gang-gang itu jamaah. Ya, Anda diajari untuk menyebarkan salam ya, Anda assalamualaikum, assalamualaikum pokoknya kepada mereka. Anda kadang kala ada perempuan-perempuan ya, yang pakaiannya ya mungkin kainnya kurang ketika bikin dia seperti itu jemaah. Itu duduk di gang-gang tuh jemaah, Ana ya Allah ya, Ana mau salam nggak ingin. Akhirnya suatu hari Ana nggak salam sama mereka. Apa kata mereka? Kok nggak salam? Oh, penyakit ini jemaah. Iya, ada yang memang tadi akhirnya Anda nggak lewat gang situ lagi, sudah cari jalan lain sudah jemaah. Itu kita menghindar dari fitnah tersebut jemaah. Karena iman itu lemah ya. Tadi antum, Ana, iya Ustaz, Ana kalau nggak kuat iman Ana ke masjid Ustaz. Tapi antum nggak ngadep kiblat, duduk di mana, di tangga masjid sana. Ini antum ke masjid, tapi tetap dekat dengan fitnah. Antum hindarin tempat-tempat itu jemaah. Dan sekali lagi banyak berdoa. Nah, Bismillah.
Apa sikap kita seorang anak apabila pembagian waris tidak adil? Antum seorang anak, siapa yang bagi waris? Kalau yang bagi waris ibu. Jadi kadang-kala memang ketika bapak meninggal, istri ibu antum itu merasa warisan belum boleh dibagi karena ibu masih hidup. Loh, sampaikan, enggak, kita enggak bagi warisannya ibu, kita bagi warisannya bapak. Enggak boleh untuk bagi warisan ibu masih hidup. Ini bagi warisannya bapak. Ibu sebagai istri dapat 1/8. Kita anak-anak, anggap anak laki perempuan, ya 2:1 laki sama perempuan, seperti itu. Jadi yang dibagi itu warisannya bapak. Sebagian ibu-ibu, sebagian istri nggak paham dia bahwa ketika dia menahan hak anaknya itu zalim. Ini anaknya punya hak loh. Harta dari bapaknya, bukan dari engkau. Dia punya hak. Yusikumullah fi auladikum. Itu wasiat dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Itu Allah yang bagi. Jadi ketika antum yang tidak mendapatkan hak antum, apa yang harus antum lakukan? Antum jaga silaturahim. Antum ikhlaskan. Dengan antum menjaga silaturahim, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat antum. Jangan sampai antum menuntut yang menyebabkan silaturahim putus. Apa gunanya? Sedangkan orang yang menyambung rahim dijanjikan diluaskan rizkinya. Antum cari itu aja. Ini nasihat ana. Walaupun antum boleh menuntut, boleh kalau bicara hak seorang muslim dia boleh menuntut, tapi dia mengikhlaskan, menjaga persaudaraan, itu akan lebih utama insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, ini pertanyaan yang sama dengan yang tadi. Itu jamaah yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.